Makin sore, makin meriah Caca. Ya, tampaknya nggak salah kalau masyarakat Indonesia menonton debat cawapres hari ini di TV One. Meriahnya nggak ngadi-ngadi ini ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Tapi temanya, suasana di sini meriah, sama dengan visi dan misi masing-masing dari Capres dan juga Cawapres. Betul. Ini meriah juga. Kita akan langsung saja putarkan apakah dia visi dan misi ekonomi untuk paslon nomor urut 1. Nah, di sebelah kami nanti akan kami putarkan pemirsa. Jadi sebelum nanti kita membahas mengenai esensi debat Cawapres, kita jadi tahu indikator apa-apa saja yang menjadi stressing point dari masing-masing Cawapres. Sudah muncul Caca. Kemiskinan, di mana ini ditargetkan ada 15 juta juga lapangan pekerjaan. Pengangguran juga diturunkan. Pertumbuhan ekonomi targetnya 5,5 hingga 6,5%. Inflasi diturunkan, bahkan juga tax ratio dan juga utang pemerintah. Oke, tadi sudah ditampilkan di sini. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Mardhani Alisera untuk menjelaskan mengenai apa yang menjadi intinya di sini. Tadi disebutkan ada kemiskinan turun 4-5%, tapi data kemarin menunjukkan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini 1,5%-nya susah. Ini gimana mewujudkannya? Kasih. Yang pertama tentu angkanya rasional. Nanti Prof. Derajat bisa mendetailkan 5,5 sampai 6,5. Kita nggak bilang 7% loh Prof ya. Ada yang 7% dari 10 tahun yang lalu tidak tercapai juga gitu loh. Nah karena itu detailnya adalah fokus kepada UMKM, fokus kepada ekonomi kerakyatan. Kalau Mas Anies Baswedan selalu bilang, membesarkan yang kecil tapi tidak mengecilkan yang besar. Tetap saja industri kita berikan peluang. Bahkan kalau mau jadi negara maju ya manufaktur. Tadi ada faktor tax ratio. Nanti Prof. Derajat juga bisa mendetailkan. Kalau sekarang ini 9 sampai 10 kita berharap 12 sampai 14. Tax base ratio itu artinya akan ditegakkan keadilan. Mereka yang berpenghasilan tinggi harus mau untuk memberikan hak dari mereka yang masih tertinggal. Dan karena itu Amin betul-betul ingin mewujudkan adil makmur untuk semua. Oke. Ya. Baik, itu tadi penjelasan dari Bang Mardhani Alisera yang mewakili pasangan nomor urut 1. Kita akan lihat kemudian bagaimana visi misi dari pasangan nomor urut 2. Berurutan nih Caca ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian ekonomi adil makmur yang sudah disuarakan oleh pasangan nomor urut 1, nomor urut 2 memberikan jargon Indonesia maju, ekonomi Indonesia maju. Kita lihat sama-sama. Ini adalah visi misi di bidang ekonomi yang mengutamakan di bidang lapangan kerja dan juga adanya Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing. Lalu ada pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tadi disampaikan untuk di sini ada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 6-7% dan revitalisasi pasar tradisional. Iya, sekarang saya tanya langsung kepada Mas Edi. Ini ada kartu usaha startup, ada subsidi asuransi 12 bulan. Apakah ini bisa terrealisasi? Ada uangnya nggak kita nanti? Bagaimana? Tentu perencanaan ini harus dibuat sematang mungkin dan harus realistis, tidak sekedar populis. Jadi yang kita sudah rancang, kita sudah lakukan itu melalui sebuah penelusuran dan penataan data yang akurat. Pertama, untuk membiayai semua program-program ini, memang dari mana sumbernya? Sumber pendapatan negara 80% itu datang dari pajak. Jadi apa? Kita harus memaksimalkan pendapatan dari pajak kita. Tax ratio kita tadi sampaikan kurang lebih mungkin 10% sekarang. Terendah di ASEAN tax ratio-nya. Masih ada peluang untuk melakukan optimalisasi pendapatan pajak. Ekstensifikasi, intensifikasi pajak. 30% dari warga negara Indonesia punya MPWP sekarang. Artinya apa? Bisa digenjot lagi. Ekstensifikasi kita cari. Ayo bapak-bapak yang belum punya MPWP, punya MPWP. Biar sekarang bayar pajak. Kemudian intensifikasi. Bagi yang sudah lapor tapi belum jujur, tolonglah jujur bayarnya. Sehingga ada peningkatan. Targetnya kita mungkin setiap tahun antara 0,8 sampai 1%. Ada peningkatan tax ratio. Peningkatan tax ratio 1% per tahun, itu artinya dari GDP yang kurang lebih 21.000 triliun, artinya ada tambahan pendapatan negara 210 triliun. Itu bukan uang kecil, ya. Termasuk juga di antara itu kita lihat, ini ada di APBN ini, kita harus menyisir pos-pos yang saat ini masih belum tepat sasaran. Seperti apa? Pos subsidi. Subsidi energi misalnya LPG 3 kg.
kemudian subsidi untuk Pertalite itu 173 triliun. Yang menikmati 80% itu adalah masyarakat mampu gitu. Jadi bukan masyarakat yang tidak mampu, itu juga harus ditata. Banyak penghematan bisa didapatkan. Ketiga, kita juga akan untuk penyerapan tenaga kerja, itu juga kita akan tingkatkan porsi untuk industri. Sekarang hilirisasi sudah dijalankan, tetapi midstream industries itu harus dibangun. Dan itu akan dilakukan. Supaya apa? Supaya bisa menyerap tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Itu pekerjaan formal. Oke. Sekarang kita akan menuju ke visi misi ekonomi untuk paslon nomor urut 3. Ini dia, kita akan saksikan bahwa ada 17 juta lapangan pekerjaan. Ekonomi naik 7%, bahkan juga kredit perbankan, industrialisasi 5.0. Nah, bagaimana kemudian mewujudkannya? Bisa dijelaskan, Pak Pupida? Iya, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Kuncinya tadi ada kata Indonesia unggul ya, Pak Prof. Dan unggul itu tadi ditanyakan khusus nih. Jadi saya harus menekankan bahwa Ganjar Mahfud itu percaya bahwa basis pembangunan itu terletak pada manusia sebagai subjeknya. Manusia tidak hanya menjadi objek, tapi menjadi subjek yang harus terlibat secara penuh di dalam konteks pencapaian target-target yang sudah kita tetapkan tadi. Sehingga peran manusia itu harus diberdayakan agar terjadi gerak cepat tadi. Karena unggul itu termasuk yang gerak cepatnya. Bukan hanya dalam konteks leadershipnya, tapi seluruh gerakan. Kultur di Indonesia harus menjadi kultur yang gerak cepat. Maritim, kenapa maritim? Karena sumber daya kita yang ada di daratan sudah semuanya teridentifikasi. Sudah semuanya sebagian sudah tereksploitasi dengan baik. Dan begitu-begitu saja. Pertumbuhan ekonomi kita ya 5%-an, belum nyampe 6%, padahal dulu kita menikmati 7% itu. Kenapa kita nggak bisa mengangkat lagi? Mari kita tap ya sumber-sumber daripada maritim ini. Kenapa maritim ini menjadi penting? Karena bukan hanya natural resources yang luar biasa di dalamnya, berupa ikan, tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi potensi makanan dan industri-industri turunan yang luar biasa, tapi juga menjadi sumber energi yang luar biasa. Bisa menjadi, kita baru menyaksikan adanya PV solar ya dibangun di atas laut. Nah, ini akan kita lakukan juga, diperbanyak untuk Untuk kedaulatan energi ke depan. Dan kemudian juga coastline kita ini dahsyat sekali. Coastline kita ini paling luas di dunia dan kita bisa memanfaatkan untuk energi angin ya. Dan kemudian juga ada energi arus laut yang bisa kita tap dari situ. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan lupa, maritim itu apa dasarnya? Adalah air, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan air adalah sumber energi yang luar biasa. Dan kita bisa bangun negara kita menjadi negara hidrogen ke depan. Baik. Wow.